Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Mungkin saya sudah agak lama nggak buat video ya, mungkin ada seminggu ya, soalnya agak sibuk untuk mau ini, karena insya Allah besok saya akan menghadapi ujian ya, makanya saya agak sedikit sibuk sehingga tidak fokus ataupun belum kepikiran untuk buat video ya. Tapi insya Allah ini di video kali ini insya Allah saya akan membahas macam dalam masalah mawaris. Masalah dalam mawaris itu yaitu pada masalah al-hijbu ya, mahjub ya. Kemudian nanti kita bahas juga tentang usulul masalah KPK ya. Dan insya Allah kalau waktunya sempat kita akan bahas juga tashih ya, at-tashih gitu. Nah, sebelumnya kalau kita kemarin itu di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang ashabul furud dan asobat ya, yaitu para ahli waris pemilik bagian pasti dan ahli waris tidak memiliki bagian pasti ya. Kalau dia ahli waris pemilik bagian pasti itu yaitu kita sebutkan istilahnya adalah ashabul furud ya. Kemudian kalau untuk istilah ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti itu kita istilahkan dengan al-asobat ya dalam ilmu mawaris. Itu harus diingat ya, soalnya nanti mungkin di pembahasan selanjutnya saya akan cukup menyebutkan ashabul furud atau al-asobat saja gitu. Nah, itu harus diingat. Kalau ashabul furud itu orang yang memiliki bagian pasti, kalau dia al-asobat ataupun asobah itu orang-orang yang tidak memiliki bagian pasti ya. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu ya, saya akan masuk pembahasan pertama yaitu tentang al-hijbu. Al-hijbu tentang masalah mahjub. Mahjub maksudnya orang-orang yang bisa terhalang mendapatkan warisan, baik terhalang secara keseluruhan atau terhalang mendapatkan yang besar dari besar menjadi kecil gitu. Saya ulangi, terhalang maksudnya terhalang ada kalanya terhalang secara keseluruhan mendapatkan harta warisan, artinya terhalang dari mendapatkan warisan secara keseluruhan atau terhalang dari mendapatkan yang besar menjadi kecil gitu. Dan itu istilahnya adalah kalau untuk yang pertama itu tidak mendapatkan warisan secara keseluruhan, itu diistilahkan dengan hijbu hirman. Hijbu hirman ya. Hirman diambil daripada kata harumayah harumu. Kalau asal katanya itu artinya haram gitu. Tetapi kalau di sini maksud hirman di sini terhalang daripada mendapatkan warisan secara keseluruhan. Itu diistilahkan dengan hijbu hirman. Kemudian kalau yang kedua tadi terhalang daripada mendapatkan yang besar ya, bagian besar menjadi bagian kecil, itu namanya hijbu nuqsan. Hijbu nuqsan. Ya, diambil daripada kata naqasa yang qusu. Naqasa yang qusu, berkurang ya. Artinya berkurang dari yang besar menjadi kecil, namanya hizbu nuqsan. Oke. Dari semua ahli waris yang kita sebutkan yaitu 25 orang ya. Di mana untuk laki-laki ada 15 orang, untuk perempuan ada 10 orang, sehingga berjumlah 25 orang ya, semua ahli waris, baik itu mencakup ashabul furud atau al-asobat ya. Nah, di antara 25 orang itu hanya ada 6 orang ya yang tidak akan pernah termahjub, yang dimana mahjubnya hijbu hirman, tidak akan pernah terhalang dari keseluruhan harta. Ada beberapa ahli waris yang tidak akan pernah terhalang dari mendapatkan seluruh hijbu hirman, tidak akan pernah terhalang ya. Terhalangnya namanya hijbu hirman, tidak mendapatkan sama sekali gitu. Siapa saja mereka? Yang pertama itu adalah ayah ya, kemudian ibu, kemudian suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.
Nah, jadi dari jumlah ahli waris yang 25 orang, hanya ada 6 orang, yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan perempuan, ya. Itu tidak akan pernah terhijab ataupun tidak akan pernah termahjub kalau mahjub hirman. Artinya tidak akan pernah tidak mendapatkan sama sekali. Pasti mendapatkan, ya, meskipun nanti masuk dalam kategori hijbun nuqsan, meskipun meskipun mendapatkan lebih sedikit gitu, tetapi tetap mendapatkan gitu. Artinya nggak akan pernah termahjub hijbu hirman gitu. Nah, tapi kalau hijbun nuqsan itu akan terjadi gitu. Jadi di antara mereka ahli waris itu al-warasatu fil hijbi naw'an. Jadi ahli waris dalam masalah mahjub ini ada dua macam katanya. An-naw'ul awal, macam yang pertama, la yuhjabu hijba hirman. Tidak akan pernah termahjub kalau hijab hirman. Tidak mendapatkan sama sekali, tidak akan pernah. Siapa saja mereka? Wahum al-abu ayah, al-ummu ibu, al-ibnu anak laki-laki, wal bintu anak perempuan, az-zawju suami, az-zawjah istri. Jadi 6 orang ini nggak akan pernah terhijab hijab hirman. Oke. Nah, di antara mereka ahli waris ada nanti yang terhijab hijab nuqsan, ya. Ada terhijab hijab nuqsan. Di antara yang 6 orang tadi itu. Yang 6 orang tadi, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami dan istri. Di antara mereka itu ada yang terhijab hijab nuqsan. Artinya berkurang dari yang besar menjadi yang kecil gitu. Menjadi lebih sedikit gitu. Nah, siapa saja mereka? Yaitu al-ummu, yaitu ibu, ya. Pertama adalah ibu. Jadi ibu itu tidak akan pernah terhijab hijab hirman, tetapi akan pernah atau akan terhijab hijab nuqsan gitu. Ya. Kapan dia hijab nuqsan? Kapan berkurangnya? Yaitu tuhjabu minas sulus ila sudus. Terhalang dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6. Kapan? Inda wujudi far'il waris, ketika ada anak, ya, laki-laki ataupun perempuan. Aw isnaini fa aksar min al-ikhwah wal akhawat, atau ketika ada jumlah saudara lebih dari 1 orang, ya. Ada jumlah saudara lebih dari 1 orang, maka si ibu mendapatkan 1/6. Nah, ini kalau sekiranya nggak ada anak ya, laki-laki ataupun perempuan, atau sekiranya tidak ada jumlah saudara lebih dari 1 orang, maka si ibu mendapatkan 1/3. Nah, ketika ada anak, ya, dan ketika ada saudara jumlahnya lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai seterusnya, maka dia tidak jadi mendapatkan 1/3, yaitu, dan akhirnya mendapatkan 1/6 gitu, berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Maka inilah namanya hijbu nuqsan, ya, hijbu nuqsan, terhijab dari mendapatkan yang lebih besar menjadi lebih sedikit gitu. Kemudian yang kedua, az-zawju, suami juga itu tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nuqsan itu bisa saja. Yaitu kapan? Yaitu kalau suami itu kapan? Yuhjabu minan nisfi, dihijab dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/4. Kapan? Ketika ada anak, laki-laki ataupun perempuan, atau ketika ada cucu. Nah, maka si suami itu mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/4. Dihijab dari 1/2 menjadi 1/4. Kemudian istri juga seperti itu, seperti suami tadi. Istri juga terhijab hijab nuqsan dari 1/4 menjadi 1/8, yaitu ketika ada anak, ya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian siapa lagi? Al-bintul wahidah, anak perempuan. Anak perempuan itu juga itu bisa terhijab dari mendapatkan 1/2 menjadi mendapatkan asobah. Ya, jadi kalau kita definisikan hijab nuqsan itu, kalau jumhur ulama mengatakan dukhulun naqsi, ya, bi nasibi ahadil warasah, pada bagian salah satu ahli waris, ya, natijata wujudi syakhsin akhar, dikarenakan ada orang lain. Jadi kalau jumhur ulama mendefinisikan hijab nuqsan itu adanya masuknya dukhulun naqsi, berkurangnya bagian seseorang ahli waris, ya, dikarenakan ada orang lain. Nah, ini mencakup yang awalnya dia ashabul furud menjadi al-asabat, ya. Dan ini mencakup juga
yang awalnya dia 1/2 menjadi, contohnya ya, yang awalnya dia misalnya 1/2 menjadi 1/4 ya. Nah ini mencakup ashabul furud, mencakup asobat. Yang artinya apa? Si istri itu apa? Si anak perempuan kan dia akan mendapatkan 1/2 ketika sendiri dan tidak ada saudaranya kan, tidak ada anak laki-laki. Nah ketika ada anak laki-laki maka dia tidak mendapatkan 1/2 lagi. Artinya dia nggak menjadi ashabul furud, tetapi dia menjadi al-asobat ya, menjadi al-asobat dikarenakan ada anak laki-laki gitu. Maka berpindahnya dari dia posisinya ashabul furud menjadi al-asobat itu juga dikatakan dengan hijbun nuqsan, seperti itu. Kemudian yang kelima ayah ya, ayah juga itu bisa suatu waktu mahjubnya hijbun nuqsan, berkurang bagiannya dari yang besar menjadi yang kecil gitu. Kemudian macam yang kedua, yuhjabu hijbah hirman, ada beberapa ahli waris yang dia dihijab hijbah hirman ya. Waqad yuhjabu hijbah nuqsan, dan terkadang juga dihijab hijab nuqsan. Siapa saja mereka? Adalah yang pertama al-jaddu, kakek. Yuhjabu hijbah hirman inda wujudil abi, dia akan terhijab secara keseluruhan yaitu hijbul hirman ketika ada ayah. Kemudian yang kedua al-jaddah, nenek ya, baik nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Itu juga bisa terhijab hijab hirman, tidak mendapatkan sama sekali, yaitu ketika ada ibu ya. Juga ketika ada ayah menghijab nenek dari pihak ayah. Kemudian yang ketiga auladul saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari seibu juga itu terhijab. Yang pertama dia terhijabnya hijab hirman ya, tidak mendapatkan sama sekali, yaitu yang pertama ketika ada ayah ya sampai ke atas, ayah kakek sampai ke atas, dan ketika ada anak laki-laki, ketika ada anak ya, laki-laki itu perempuan, atau ketika ada cucu laki-laki, cucu perempuan, maka si saudara dan saudari seibu itu termahjub hijbu hirman yang enggak mendapatkan sama sekali. Kemudian siapa lagi? Banatul ibni, cucu perempuan, itu juga bisa termahjub. Mahjubnya mahjub hirman, enggak mendapatkan sama sekali, yaitu ketika ada yang lebih tinggi darinya yaitu ayahnya ya. Banatul ibni artinya ketika ada ibin, anak laki-laki, maka si banatul ibn, cucu perempuan ini itu enggak mendapatkan warisan. Kemudian yang kelima al akhawatus syaqiqat, saudari-saudari kandung. Saudari-saudari kandung juga itu bisa terhijab hijab hirman, enggak mendapatkan sama sekali, yaitu imma ada kalanya dia terhijab oleh para waris ya, anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau terhijab oleh ayah ya, terhijab oleh ayah. Adapun kalau kakek itu jumhur ulama mengatakan tidak menghijab saudara dan saudari kandung ataupun saudara-saudari seayah. Kemudian yang keenam al akhwatul li'ab, saudari-saudari seayah itu juga itu juga bisa terhijab hijab hirman ya, bisa terhijab hijab hirman. Nah juga yang kita sebutkan ini, jad, kakek, nenek, saudara-saudari seibu, kemudian cucu perempuan, kemudian saudari kandung, saudari seayah, itu bisa mereka terhijab hijbu hirman, bisa juga terhijab hijbu nuqsan gitu. Bisa enggak mendapatkan sama sekali, bisa juga berkurang bagiannya daripada yang besar menjadi lebih sedikit gitu. Oke. Itu dia kalau untuk yang mahjub ya. Kalau untuk yang mahjub, intinya mahjub itu apa? Yaitu ada ahli waris ya, yang dia tidak mendapatkan sama sekali harta warisan, atau mendapatkan warisan tetapi lebih sedikit ya, berkurang bagiannya gitu. Nah kalau yang tadi dia nggak mendapatkan sama sekali dinamakan dengan hijbu hirman. Kalau yang dia berkurang bagiannya dinamakan dengan hijbu nuqsan gitu. Hijbu nuqsan. Itu dia kalau untuk yang masalah hijab ataupun al-mahjub. Nah, sekarang pada masalah KPK ya, usulul masalah. Pada masalah mencari KPK. Soalnya nanti dengan KPK ini kita akan bisa mengetahui bagian seseorang, bagian setiap ahli waris yang ada ya. Apa itu KPK? Huwa asgharu adadin, adalah angka terkecil. Yaqbalul qismata ala makharijil furudi kulliha qismatan sahihatan la kasra fiha. Itu angka terkecil yang bisa sama-sama dibagikan kepada setiap angka penyebut dari bagian setiap ahli waris.
Contohnya ini kan 1/2 kan. Nah ini kan angka penyebutnya. Nah cari angka terkecil yang bisa dibagikan kepada penyebut ini, yaitu 2 kan. Nah 2 inilah menjadi KPK-nya. Nah sebelumnya kalau KPK itu berapa itu? KPK itu ada 7 ya, ada 7 angka. Yang pertama adalah 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian berapa lagi? 6, kemudian 8, ya, 12 dan 24. Jadi 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ini 7 angka ini adalah KPK, ya, ataupun menjadi asal masalah, ya, usulul masalah KPK. Nah, untuk mengetahui dalam sebuah masalah, dalam sebuah kasus berapa asal masalahnya. Nah, yang pertama kita lihat angka dari 7 angka ini, ambil nanti yang paling terkecil yang bisa ya dibagikan kepada setiap penyebut bagian setiap ahli waris, ya. Misalnya seperti yang tadi kan, ada dalam sebuah kasus seseorang meninggalkan suami, misalnya meninggalkan suami dan meninggalkan ibu. Nah suami kan mendapatkan 1/2 kan, sedangkan ibu mendapatkan 1/3, iya kan. Nah tadi kan kita katakan KPK, cara mencari KPK itu cari angka terkecil dari 7 angka ini yang bisa dibagikan kepada 2 dan 3. Cari angka dari yang 7 ini yang bisa dibagikan kepada 2 sama 3, tetapi angka yang paling terkecil. Ini kan kalau 2 nggak bisa dibagikan kepada 2 kan, hanya bisa dibagikan kepada 2 tapi nggak bisa dibagikan kepada 3. Oke. Ini juga 3 nggak bisa dibagikan kepada 2. Meskipun bisa dibagikan kepada 3. 4 juga seperti itu. Nah 6 itu bisa dibagikan kedua-duanya, bisa kepada 2, bisa kepada 3. Maka untuk KPK ataupun asal masalah dalam kasus ini adalah 6. Soalnya dia angka terkecil yang dari asal masalah yang 7 ini, ataupun KPK dari 7 ini, yang 7 ini dia angka terkecil yang bisa sama-sama dibagikan kepada 2 penyebut ini, 2 dan 3. Maka 6 lah yang menjadi asal masalahnya gitu. Nah, untuk mengetahui dalam sebuah kasus berapa asal masalahnya, ya. Oke. Kalau dalam sebuah kasus ashabul furudnya hanya 1 orang yang mendapatkan bagian pasti, misalnya seseorang meninggalkan suami, Oke. Dan saudara kandung. Saudara kandung. Suami kan mendapatkan 1/2 kan. Saudara kandung mendapatkan sisa. Oke. Nah, ini tadi kita katakan kalau dalam sebuah kasus dia sendiri yang memiliki bagian pasti, yaitu 1/2 ini, sedangkan ini saudara ini hanya sisa al-asabat, maka penyebut dialah yang akan menjadi asal masalahnya. Di sini kan 1/2, penyebutnya adalah 2. Berarti asal masalahnya adalah 2. Ataupun KPK-nya adalah 2. Diambil daripada penyebut bagian suami ini, karena dia dalam kasus ini dia sendiri yang ada bagian pastinya, sedangkan saudara ini hanya mendapatkan sisa, ya. Maka dia asal masalahnya adalah 2. Nah, kalau dalam sebuah kasus, ya, jumlah ashabul furud ada 12 ashabul furud, bukan cuma sendiri dia. Di sini kan sendiri kan. Misalnya di sini jumlah ashabul furudnya ada 2 orang dan berbeda bagiannya. Misalnya di sini suami 1/2. Ada di sini ibu. Di sini ibu. Ibu kan mendapatkan 1/3 kan. Nah, ini kan berbeda kan? Penyebutnya berbeda kan? Ini 2, sedangkan ini 3. Nah, kalau dia berbeda,
cari angka yang dia sama-sama bisa dibagikan kepada 2 dan 3 dari KPK yang kita sebutkan tadi. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dari 7 KPK itu, ambil dari situ angka terkecil yang bisa sama-sama dibagikan kepada 2 dan 3. Nah, itu dia. Nah, kalau ashabul furudnya, kalau ahli warisnya adalah ahli waris yang asobat, nggak ada ashabul furud, tetapi yang ada hanya asobat, yaitu maka nanti asal masalahnya adalah jumlah kepala, jumlah orangnya gitu. Jumlah, misalnya seseorang meninggalkan berapa? Meninggalkan 5 saudara kandung, 5 saudara. Maka yang menjadi masalahnya adalah jumlah mereka yaitu 5. Kalau dia ahli warisnya adalah al-asobat, ya, maka jumlah KPK-nya adalah 5. Oke, pokoknya 5. Nah, begini cara untuk mencari asal masalah ataupun mencari KPK. Oke, mungkin di sini saja yang kita sampaikan, dan insya Allah kalau bab tasfih akan kita sampaikan di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.